Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada siang hari ini, dan saya sangat bersyukur karena bertemu dengan para asatidz bersama sekalian di pondok pesantren. Dan yang kami syukuri apa? Yang kami jadi bicaranya adalah orang-orang yang punya cita-cita. Jadi santri ini adalah manusia yang punya cita-cita. Luar biasa. Kenapa yang pertama, untuk tinggal di pondok pesantren tidak mudah. Orang tuanya melepas tidak mudah, anaknya yang melepas juga tidak mudah. Maka sering saya katakan, orang tua yang memondokkan anaknya di pesantren itu mujahid, seorang pejuang. Anak yang mau memondok di pesantren dia mujahid, seorang pejuang. Guru-guru yang mengumum di pesantren dia adalah mujahid. Wakil yang siap mewafatkan untuk pesantren juga mujahid. Dan nahnu kulluna fil jihad. Maka nahnu kulluna fil jihad. Kita semuanya berjuang. Karena kita ini berjuang, insya Allah janji Allah tidak akan pernah dipungkiri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah artinya berjuang sampai setingkat jihad. Jihad itu taruhannya nyawa, taruhannya darah. Maka akan ditunjukkan jalan oleh Allah. Lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la'al muhsinin. Artinya bahwa apapun yang kita hadapi di pondok pesantren, sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya. Contohnya, anak-anak mungkin tidak terbayangkan di sini akan ada lembaga pendidikan yang seperti ini. Mungkin dulu tidak terbayang. Di sini akan ada himno pondokku, mungkin tidak terbayang. Di sini akan ada nyanyian Indonesia Raya, mungkin tidak terbayang. Di sini akan ada kehidupan yang semua yang mendidik tidak terbayang. Tapi karena yang awalnya berjuang, Allah memberikan kemudahan segala sesuatu. Tanahnya dapat, sarananya dapat, sampingnya ya dapat, masjidnya ya dapat. Insya Allah sebentar lagi awalnya juga akan bahkan bukan hanya tingkatan menengah, ke depan lembaga ini akan menjadi sebuah perguruan tinggi yang siap menyiapkan kader-kader untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Ini tidak usah Pondok Gontor itu mengawali perguruan tinggi yang ada sekarang. Trimurti Pendidik Gontor bermula dari pendidikan Tarbiyatul Atfal. Jadi kalau sekarang ini sudah setingkat KMI sudah hebat. Pak Sahal, Pak Jabatan ini mengawali cita-citanya yang tercapai pada tahun 2014 itu, tahun 2006 diawali dengan Tarbiyatul Atfal. Diawali dengan itu. Dan ternyata setelah sekian tahun ada KMI, ada perguruan tinggi, bahkan perguruan tingginya tahun 2025 dicanangkan menjadi World Class University, universitas setingkat dunia. Jadi anak-anak yang ada sekarang jangan dibayangkan sekarang. Makanya anak-anak ini kalau membuat catatan pribadi, jangan buat catatan sekarang. Catatlah pribadi itu 40 tahun yang akan datang. Kamu akan gimana, kamu akan jadi apa, kamu akan berjuang apa, catat. 40 yang akan ada di mana, jadi apa.
Gontor tahun 26 PA ternyata tercapainya Universitas Darussalam setelah hampir 1 abad. Luar biasa. Anak sekalian. Jadi yang pertama kali kesyukuran kita adalah bagaimana anak-anak yang kita bicara adalah merupakan anak-anak yang punya cita-cita. Maka yang saya lihat di Gontor ini mungkin kalau orang mau melihat apa yang diajarkan oleh Trimurti, Putri Gontor, pimpinan Gontor, guru-guru itu lebih kepada bagaimana menanamkan cita-cita. Karena anak yang punya cita-cita, dia terpaksa akan melalui proses-proses. Prosesnya apa? Ya untuk pesantren dengan sekian kegiatan. Nah, proses yang banyak inilah yang akan melahirkan kekuatan. Maka anak seumur alia, sanawiyah alia, kalau dia di tempat yang berbagai macam tempat, itu akan seperti besi yang sedang panas. Jadi sapi ini adalah seperti besi sedang panas. Mau dibikin pisau ya bisa, dibikin golok ya bisa, dibikin belati ya bisa, dibikin keris ya bisa, tidak dibikin apa-apa bisa. Tinggalkan itu saja, jadi besi lagi. Untuk itu, kenapa Gontor memiliki KMI setingkat sanawiyah atau sekolah menengah? Karena umur anak-anak ini adalah umur pembentukan. Dalam bahasa pendidikan namanya marhalah takwin, fase pembentukan. Disitulah belajar sahabat Panani membentuk anak-anak setingkat KMI, dan ternyata hasil daripada pesantren itu bisa dilihat setelah 50 tahun yang akan datang. Jadi sekarang bagus Pak Komar itu berharap kapan kita melihat anak didik kita ini. Katanya dulu pernah ada beliau saya paham itu bertanya kepada Pak Sekdas, Ustaz, kita akan melihat hasil kita kapan? Coba pada 50 tahun lagi. Ternyata 50 tahun itu setelah itu mundur, ketika itu akhirnya bermunculan Gontor. Pak Hasim Muzadi menjadi ketua PPNU, Pak Samsudin menjadi ketua Muhammadiyah, Pak Abdul Basumi menjadi Menteri Agama, Pak Ketua Ketua PPNU. Bermunculan itu setelah 50 tahun. Jadi kalau kita ingin melihat hasil dari pendidikan, ya sekarang nanti sekian tahun yang akan datang. Itu baru kelihatan. Nah, setelah 50 tahun kemudian bermunculan itulah akhirnya saya pernah di kedua 11 tahun 2000 dari kantor 300, 400, 100, ketika itu 2400. Ternyata ini kenapa banyak ini? Kok sampai 2400? Ternyata pada saat itulah bermunculan Al-Gontor. Dan dengan bermunculan alumni akhirnya menjadi tolak ukur. Berarti sistem Gontor ini menghasilkan. Buktinya banyak yang jadi. Mulai itulah ada sampai sekarang orang ribuan. Setelah berapa tahun? 50 tahun. Enggak proses pendidikan. Maka cita-cita yang ditanamkan, kemudian proses yang telah diikuti di sini, ikut kegiatan pramuka, apa saja. Mungkin kalian tidak paham, tapi ikuti saja. Karena menimbulkan kekuatan inilah yang tidak dimiliki oleh siswa selain santri. Ini saya akan betul. Maka sering saya bercanda sama anak-anak kali seperti ayam kampung. Ayam kampung itu pasti masih bisa hidup. Makan sembarang, tapi kalau ada orang kan tidak bisa. Orang ngasih makan salah waktu mati. Masih makan salah baju dia mati. Tapi orang kamu nggak, kamu itu kalian supaya kamu dilepasnya saja akan buat kelewatan terbiasa di sini dengan kegiatan-kegiatan yang banyak. Maka siapa yang banyak mengikuti kegiatan, dia akan kuat di masyarakat, bisa menghadapi kehidupan apa saja. Kalau dulu lembaga pendidikan itu mencanangkan ada namanya life skill. Life skill itu artinya dia punya kemampuan untuk hidup. Pesantren tidak hanya life skill tapi cerdas.
kecerdasan hidup. Dia cerdas menghadapi apa saja. Maka anak alumni pesantren di mana-mana dibutuhkan. Apa masalahnya? Karena yang diajarkan di pesantren tidak hanya ilmu saja, tapi yang diajarkan adalah adab, akhlak, nilai. Kalau hanya mengajarkan ilmu, saya tadi kalau hanya mengajarkan ilmu, suatu ketika kita dibutuhkan. Karena Google itu begitu daripada kita. Coba Google itu tanya buat satu proyek ada di sana. Di mobile kan, tapi dia tidak bisa meramalkan nilai. Maka ketika guru ustaz hanya menyampaikan ilmu, suatu ketika dia tidak dibutuhkan. Karena Google lebih pintar daripada kita. Tapi kalau dalam proses pembelajaran itu meramalkan nilai, adab, akhlak, cita-cita, kita akan selalu dibutuhkan karena Google tidak bisa itu. Ini bagian pesantren. Maka saya yakin anak-anak yang dari pesantren tidak hanya dia belajar ilmu, tapi dia belajar hidup dan kehidupan. Ini yang paham. Maka ada suatu ketika, jadi seorang politik itu yang mengatakan, saya lebih bangga anak saya bisa antri daripada bisa matematika. Karena tidak mudah untuk bisa antri. Di sini antri nggak tahu makan. Antri, dan kalau antrinya itu nasi padang, masih rendah, nggak masalah. Karena kita antri nasinya saya beroi. Kenapa saya beroi? Dan isinya tinggal airnya, saya beroi. Bayangkan. Di tempat lain antri, mungkin antrinya air hangat. Di sini antrinya kadang air terakhir juga sudah ada motor tiket kan terakhir. Jadinya kita air. Tapi tidak masalah. Maka kepada orang tua kalian, kalau misalnya nelfon atau bertanya, nanti dijawab. Karena anak-anak kan ditanya gini sama orang tua, gimana nih kamu? Enak makannya? Bu, salah pertanyaannya. Apa jawabannya? Pertanyaannya salah. Dan kalau anak-anak makan di rumah makan barang, boleh ibunya nanya gimana? Karena dapat tidak. Ini bukan restoran, ini kalau pesantren. Kalau kita gimana tidurnya? Ya kalau saya tidur di hotel, boleh kita bisa gimana tidurnya. Kalau kita di pesantren juga tidur, jangan salah nanya itu. Yang bertanya salah, gitu ya. Nah, kehidupan yang seperti inilah yang bikin anak-anak itu. Saya 11 tahun di Berdua menerima yang kecil-kecil sama baru sama Bu. Ini beliau ini jurusannya Fakultas Syariah, tapi prodinya pembangunan. Jadi buat kandang dulu buat pengadaan kandang ini, kambing, terus buat kolam, buat taman, buat ini. Ya taman jadi sarjana. Sama Bu, boleh hijab ramah itu. Dibilang sama dan cari masuk atau dia buat jemuran. Ya sarjana itu kan, makanya ada jelas di prodinya. Tapi itu hanya pesantren. Itu hanya pesantren. Jadi apa yang ada di pesantren sebenarnya adalah membentuk karakter. Maka kelebihan pesantren adalah kurikulum yang ada di pondok pesantren tidak hanya dokumen mati yang dia bisa berbicara, tapi dia dirubah menjadi sikap, karakter dan tingkah. Sehingga orientasi pesantren tidak hanya kepada dari 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kalau itu mudah, anak tak bisa tahu, sudah dikeram di masjid ini sebulan, pinter tahu. Kalau bisa sorok, dikeram di masjid ini sebulan, pinter sorok. Dikeram matematik, pinter matematik. Itu kalau hanya 1, 2, 3, 4. Tapi bagaimana kurikulum ini dirubah menjadi sebuah outcome, dampak daripada kurikulum ini, santri misalnya keluar bisa jadi imam, bisa jadi khotib, bisa jadi ini, pimpin masyarakat di keluarga bagus, itu dampak. Pesantren begitu pada itu. Maka anak yang ada di pesantren tidak hanya diajari ilmu sebenarnya, tapi bagaimana dia bisa menggunakan ilmu sehingga menjadi dampak di masyarakat. Ini yang penting. Betul dari pada itu ada kebanggaan luar biasa. Saya bertanya kepada bapak sahabat pernah ke sini, kegiatannya
manusia luar biasa. Nah, kegiatan yang banyak ini sebenarnya adalah proses penanganan kebanggaan. Maka buat kegiatan sebanyak mungkin sehingga ada punya alternatif. Begini, ada anak mungkin kelasnya kelas atas, dia bangga dengan nilai akademisnya, tapi dia nggak bisa basket. Biasanya basket itu kelas bawah biasanya. Ada orang bisa basket, nilainya kurang bagus, atau ada bisa basket nilainya bagus, tapi tidak bisa basket kurang. Maka kegiatan yang banyak sebenarnya adalah memberikan alternatif kepada sapi bagaimana dia punya kebanggaan dalam hidup. Yang punya nilai bagus, saya nilai bagus. Contohnya, tapi itu kan bisa baca Quran, anak Polri gitu. Yang Polri, angkat Polri, tapi kan bisa basket. Aku bisa basket, tapi kan bisa Polri. Semuanya punya kebanggaan. Nah, dengan kebanggaan itulah akhirnya anak punya apa dalam hidup itu ada yang dibanggakan. Maka dalam kehidupan kalian harus ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Apa kebanggaan? Itu tidak ada kecuali menurut saya. Nah, selain kebanggaan dengan kegiatan itu ada kebanggaan dengan gurunya. Ini misalnya kan tidak hanya satu daerah, yang tidak hanya dari Ciamis, Cimende, ada yang dari luar Jawa, yang dia, yang mengambil dari bahasa Palembang, ada luar Jawa. Jadi ketika anak ditanya itu, gurunya gimana tuh? Guru saya dari Palembang. Palembang itu terkenal dengan PLP, padahal ini ada berapa PLP? Nah gitu, di setting sedemikian rupa, gimana gurunya? Harus sudah mereka berkreasi, itu meledak-ledak semangat semua orang. Wah, banget ada gurunya. Ya mungkin yang kelas 6, ketika di kelas 6 badannya tidak kawan, kurus, nanti kan baru kami. Saya dulu, sekarang dulu udah dulu biasa dia kurus. Tapi ketika dia sudah jadi kayak saya harus tanya itu gimana makannya, bajunya, ininya. Maka itu ada rahasia lagi sebenarnya. Di dapur guru kita ini kalau 3 bulan pertama itu anggarannya anggaran tidak terbatas. Biar apa biar hukum misalnya. Setelah 3 bulan, sehingga penampilannya ini tadi gue turun dari suka dikerjakan. Kenapa gue bagian nanti ketika tahunan bajunya sakit, tinggal sakit. Guru saya sakit luar biasa. Padahal cuma tadi saya dari tapi itu amat luar biasa. Praktiknya apalagi ditambah dengan sebelum mengajar ada dulu ketika ada emosi masalah, sehingga ketika dia mengajar itu malah Ustaz itu lebih profesional. Nah, ditanya pakai bisa. Tujuannya yang di rekayasa. Tamunya kita rekayasa. Datangkan siapa? Ini ketua yayasan. Ya ditanya. Ada kamu yang mau ada? Itu ketua yayasan Pondok Pondok. Ayahnya adalah kader utama milik bapak dulu tentara, ayahnya dulu tentara. Jadi masuk itu sudah tua. Tentara itu dengan cerita-cerita itu. Oh, gimana kamu nanya? Kemarin baru peresmian masjid yang berbentuk dari yayasan pimpinan gontor. Wah, kita namanya, ini apa dulu? Ya, kalau itu saya itu namanya datang sana. Jadi yang garisnya sampingnya sendiri, dari cerita kebanggaan. Dan kalau ada bangga, bahaya nanti. Gimana kalau sudah kapok cukup bisa jadi korban? Kira-kira kan begitu. Wah, hampir cerita yang baik. Ini kebanggaan. Pak E-nya dibanggakan, suatu luar biasa. Saya akan menyebut baca Tuhan yang luar biasa. Dan tentunya itu, tidak boleh dapat. Performa luar biasa. Dibanggakan. Nah, kebanggaan-kebanggaan ini yang kita terangkan kepada anak-anak sehingga mereka bangga. Kalau sudah bangga, dikasih apa saja berani. Ada dalam ilmu di kantor ada bukan dari Amber sastra, bahasa sastra, jangan ada jauhi kalau bangga ya bangga. Jadi
Jadi karena hati itu lapang akan berkam. Jadi anak-anak dibikin bangga, apapun kami terima. Kalau dalam bangga, sebenarnya kenapa si anak itu bisa menerima pelajaran? Bukan karena pelajaran, karena gurunya. Gurunya dibanggakan. Ada kebanggaan. Inilah pesantren. Maka ketika pesantren itu menancapkan nilai di dalamnya, di situ ada sebuah perbuatan. Karena pesantren menancapkan nilainya, bukan pada isinya. Jumlah santri sekian tidak luar biasa. Ini tahun berapa? Tahun berapa? Tahun ke-9 sudah sekian jumlahnya luar biasa. Gontor didirikan tahun kayaknya ya, itu ketika itu sapinya hanya 13, 16 terus 13, termasuk dalam bagian. Ini luar biasa. Kenapa eksis dan berkembang masalah di situ? Lembaga pendidikan bisa eksis dan berkembang kalau pertama, ya, ada nilai yang ditanamkan. Yang kedua, sistem yang dijalankan. Yang ketiga, SDM yang diunggulkan. Apa yang diunggulkan? Etos kerjanya. Etos kerja di pesantren yang tidak ada. Maka saya yakin untuk pesantren yang seperti ini, yang sekarang jumlahnya 100 atau 300 ke depan, apalagi sekarang sistem pesantren sudah diakui mana-mana, ada sistem wadah, sudah masuk dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, itu lebih kuat lagi. Dulu zaman kami tidak ada ijazah, tidak ada yang punya ijazah, hanya ada syahadat. Syahadat itu tidak diakui oleh Islam. Pada zaman kami, Depak tidak mengakui, Dimas apalagi, waktu mana dia punya pesantren tidak mengakui apalagi. Tapi pada waktu itu kami pun belajar yang mati-matian. Bayangkan, untuk mencari satu lembaga yang tidak diakui manusia, kami berani mati-matian belajar. Ada makan tidak sempat, mandi juga tidak sempat. Saya dengan itu, mandi pagi tidak biasa, mandi sore tidak biasa, tidak mandi juga biasa, pada bau luar biasa. Karena tidak sama mandi, karena mengajar pelajaran itu tidak. Bayangkan, yang cerita itu yang saya ceritakan. Bagaimana Timothy Pendirigoto menanamkan cinta ilmu kepada santrinya. Maka yang penting di pondok pesantren bukan konten kurikulum, itu belum bagi saya. Yang penting adalah bagaimana menanamkan cinta ilmu kepada santrinya. Cinta ilmu inilah sebenarnya yang akan menjadikan mereka berotodidak kuat. S itu kan ada jenjang. Alhamdulillah saya sudah S3, SD, SMP, SMA. Itu kan ada jenjang. Kalau hanya itu, maka yang ditanamkan kepada anak bukan cinta ilmu, tapi cinta ijazah, cinta lulus. Kalau hanya cinta ijazah, cinta lulus, nanti akan cinta pekerjaan, cinta uang. Kalau hanya itu berarti hanya hidup. Lebasan dokter, kalau itu berarti punya sahabat kambing. Kambing itu ya hanya untuk hidup, makan, minum, kawin, punya anak. Ustaz, kambing saya kemarin di TV, kebetulan kandangnya di depan TV. Ustaz, kambing saya kemarin naik apa, kebetulan belajarnya pakai apa, dari pasar mau disembeli. Tapi kambing plus kambing sama dengan kambing. Sebelumnya ada lambat, kambing sebelumnya ada lambat, kambing tidak ada, kambing kita tidak jadi muslim. Jadi kalau hanya itu seolah-olah banyak. Pesantren lebih menanamkan cinta ilmu. Kenapa cinta ilmu? Karena cinta ilmu akan melahirkan sebuah amal ibadah. Amal ibadah inilah nanti akan dicatat oleh Allah dan berbentuk pahala. Kalau sudah cita-citanya cinta ilmu amal ibadah, seluruh kegiatan di sini adalah merupakan sebuah implementasi daripada takwa. Kalau sudah takwa, berarti akan menjadikan jalan
keluar, diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka, dicukupi kebutuhannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala likulli syai'in qadar. Maka tidak heran anak yang di rumahnya sulit makan, di sini malah tambah makannya. Yang di rumahnya berkeluarga punya masalah, diselesaikan masalahnya. Anak kurang sehat masuk pesantren jadi sehat. Kenapa? Karena memang niatnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, lembaga pendidikan pesantren tidak hanya didirikan kecuali agama Allah. Itu yang penting. Dan itu kalau sudah didirikan akan dikuatkan. Intang suruh yang mensuruhkum wa yufakir akdamakum. Kalau kamu melakukan Allah, maka Allah menolong dan menguatkan pendidikan kamu. Waktu itu saya pernah mendengar cerita dari itu saya tuan. Beliau dulu tuan MPR, sekarang oleh tuan MPR. Beliau juga dosen di mana-mana, bahkan misi negeri. Yang terkesan bagi saya ceramah beliau di Pondok. Ketika beliau menjadi ketua MPR, beliau masukkan putranya alam itu, atau langsung sehingga beliau ceramah di masjid. Salah satu ceramahnya, setelah beliau menjadi ketua MPR, beliau berkata, jangan pernah menyesal menjadi santri. Apa? Jangan pernah menyesal menjadi santri. Luar biasa. Pak Lukman Saifuddin, beliau pernah menjadi menteri agama. Sebelum menjadi menteri agama, beliau menjadi wakil ketua MPR juga. Ketika di Pekanbaru, peresmian wakaf Pondok Bukit 7 sekarang itu, yang berkesan dari bicara-bicaranya bagi saya, beliau mengatakan, karena di Pondok intensif 4 tahun lebih. Beliau mengatakan, umur saya itu 48 tahun ketika itu. Tapi yang menentukan saya menjadi seperti ini hanya 4 tahun. Dan itu saya habiskan di pondok pesantren. Pak Hasim Muzadi menjadi ketua pada 2020. Di antara ceramah beliau di mana yang saya tangkap yang berkesan adalah yang menjadikan saya bisa mimpinya itu 20 adalah kata-kata pendidik untuk kata-kata bangsa, kata-kata bangsa, kata-kata bangsa. Jadi semuanya itu berawal dari pesantren. Bahkan menulis ngaji. Beliau itu sudah kemana-mana, profesor doktor, S3-nya di Campur. Ketika ceramah di mana-mana, tidak pernah membanggakan IAIN, tidak pernah membanggakan Campur. Yang membanggakan adalah saya adalah alumni dokter, alumni pesantren. Maka betul kata saya, jangan pernah menyesal menjadi santri. Inilah kata-kata orang yang sudah sukses di masyarakat. Sukses sudah berarti kaya, sukses berarti berkhidmat kepada masyarakat. Berkhidmat kepada masyarakat belum bangga dengan pondok pesantren. Berarti apa yang ada di pondok pesantren ini tidak hanya slogan, tidak hanya filosof, tapi ini namanya dalam bahasa Arabnya at-tajribah akhrodah. Jadi uji coba yang sudah menghasilkan. Saya tahu ketika kita mengadakan muktamar alam Islam di Indonesia, mengundang perguruan tinggi seluruh Timur Tengah, tokoh-tokohnya datang. Salah satu rekomendasinya adalah agar semua pendidikan penyelenggaraan pendidikan seperti pondok-pondok. Karena itu adalah sudah ada juga tidak, artinya uji coba, kemudian analisa praktek yang sudah menghasilkan. Dan itu turun kepada pondok-pondok alumni seperti di tempat ini. Maka sekali lagi jangan pernah menyesal menjadi santri. Anak saudara sekalian, ini saya akan sampaikan. Mohon maaf karena semangatnya saya ngomong. Kenapa saya semangat? Yang saya tidak bisa punya di kali. Saya sering ngomong di depan SMA, tidak yang mau dibawa rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.